Why Men Love Bitches ini cocok dibaca untuk selingan atau hiburan kita aja gitu. Atau memanggil pengalaman-pengalaman bodoh yang pernah kita lakukan dulu gitu. Ya kalau memang dulu gue pernah melakukan hal-hal yang bodoh ya gue akui sekarang gitu nggak apa-apa. Dan mungkin di episode ini akan banyak aib-aib gue yang tersebar ya. Dan ya udahlah itu sudah masa lalu dan saatnya menertawakan kebodohan yang gue lakukan dulu. Nah, secara garis besar di buku Why Men Love Bitches ini kan ngasih tips ya bahwa lu tuh harus punya pendirian dan segala macam jadi wanita yang mandiri, terus independen, lala lili. Oke, kita kesampingan itu dulu. Kalau di buku ini kan bilangnya ada chase of thrill yang menggelora gitu ya. Kayak gimana? Misalnya gini. Cewek-cewek nih kalau misalnya ngeliat cowok ya lagi main gitar, terus lagi misalnya ngulik komputer gitu, atau misalnya lagi apa ya, benerin sesuatu lah, fix the things gitu ya, ngulik sesuatu, makanya cewek-cewek naksir gitu kan, pas lagi si cowoknya ngapa-ngapain gitu, berkreasi sama hobi-hobinya, entah suka olahraga, terus lagi main basket, makanya banyak fiksi yang atau teen lit yang dulu kita baca tuh cowok-cowoknya tuh ketua OSIS ya kan, cowok-cowok basket, abas anak basket, atau misalnya dia jago main musik, oh itu banyak banget dengan karakter yang kayak gitu. Atau kita suka nih kalau lihat cowok-cowok lagi benerin sesuatu ya, benerin genteng. Ini agak berbeda ya. Ini apa bedanya sama kuli-kuli Jawa? Nah, bisa jadi lu punya pandangan bahwa gue mau dong dibenerin hidupnya gitu. Kasarnya kayak gitu. Nah, makanya kita tuh harus paham dulu nih si basic pejantan sama betina tuh seperti apa sebenarnya di human nature-nya sebelum lo baca buku ini. Jadi biar jiwa lo tidak meronta-ronta gitu. Penulis buku ini tuh udah sempet ngewawancara banyak cewek dan banyak cowok dan dia ngasih satu kesimpulan bahwa ada nih dua kategori cowok. Misalnya kategori A sama kategori B gitu ya. Kategori A adalah cowok yang nganggap kita sebagai pilihan pertama gitu. Terus ada cowok kategori B yang nganggap kita sebagai pilihan kedua atau secondary. Si cowok kategori A ini kalau misalnya lagi mau ngajak jalan atau ngontak kita gitu, dia tuh akan ngontak aja gitu. Nggak usah nunggu ceweknya yang ngontak duluan. Tapi kalau yang kategori B, bisa jadi cowoknya itu tuh nggak ngapa-ngapain, tapi si ceweknya yang akhirnya ngontak si cowok kategori B duluan gitu. Sebenarnya si kategori B ini cowok-cowoknya available, free gitu kan, dia punya banyak waktu luang, tapi dia lebih suka atau lebih memilih nongkrong sama teman-temannya gitu, atau main games gitu di rumah. Ya pokoknya menghabiskan waktu tidak dengan si ceweknya. Padahal cewek ini tuh lagi ngejar si cowok yang B. Nah itu tuh ada kategori si AB ini gitu. Makanya kalau misalnya kita deketin cowok, kadang tuh kok nggak dapet-dapet ya. Misalnya gue udah berlaku extra miles, gue udah ngasih kado, gue udah ngapain, gue udah mengorbankan segala hal gitu di hidup gue. Tenaga, uang, materi, apalah segala macem waktu. Tapi kok dia nggak naksir balik ya sama gue. Nah, buku ini bisa menjawab pertanyaan lo itu. Selain itu, cewek-cewek yang terus-menerus available nih, misalnya kayak tadi yang gue kasih contoh di awal ya, misalnya janjian terus dibatalin sama cowoknya, tapi lu masih mau nunggu gitu. Biasanya disebut booty call. Ini emang agak agak gimana ya, pakai makna-makna yang peyoratif sih ya. Ada bitches, booty call lah, something something. Misalnya ada suatu hari lain gitu ya, dia butuh lo untuk aku lagi sakit nih, kayak boleh nggak kamu kesini gitu. Oh iya ya, oke sekarang nih bisa. Kayak ya walaupun waktu itu lu bisa ya lagi free time, tapi bisa nggak jangan ngeiyain dulu gitu. Ya mungkin kalau kata buku-buku yang pakai framework psikologi tuh bisa disebut boundaries gitu ya, atau bisa dibilang lu tuh ngasih limitasi bahwa cuy, lu tuh nggak harus ngeyain semuanya, cowok ini tuh nggak akan mau sama lo juga gitu, belum tentu mau, kan masih PDKT ya. Atau misalnya lagi ketemuan, oh gue pernah nih di stood up. Jadi stood up itu adalah misalnya lu janjian sih sama cowok baru, cowok baru, alhamdulillah kayak baju ya. Oke, misalnya lu janjian sama cowok baru nih, gue waktu itu janjian di coffee shop, gue bilang jam 5, oke gue tunggu sampai sejam, cowok itu nggak datang-datang cuy.
Gue tunggu sampai 2 jam, nggak datang-datang juga. Tapi gue terus menunggu. Gue bukannya kayak oke gue akan pulang terus kayak anjir nih cowok bye gitu terus nyari yang lain. Nah waktu itu tuh gue nungguin sampai malam. Gue tungguin sampai jam 8 sampai jam 9. Dan di jam-jam itu gue kontak lagi, nomornya udah nggak ada, udah hilang. Kayak dia udah ngeblok gue, dia udah hilang dari semua kontak yang pernah kami lakukan misalnya gitu. Di sini tuh bilang jangan kayak gitu gitu. Kita tuh harus punya pendirian, harus punya pilihan bahwa cuy lo nggak apa-apa menyingkirkan satu cowok yang nggak peduli sama lu gitu lah, dia juga nggak peduli ya, kenapa kita harus mikirin dia. Tapi kan namanya juga usia 20-an ya, gairahnya masih besar, terus juga banyak pengalaman-pengalaman bodoh yang kita lakukan, jadi nikmati aja hal-hal yang kayak gitu. Sekarang sih gue udah ngerti ya, kalau janjian terus wah gila nih setengah jam lu kemana aja, bye gue pulang deh gitu kan, terserah lu mau ngapain mau ngapain mau ngapain, itu bukan tanggung jawab gue gitu. Jadi perasaan lo bukan tanggung jawab gue. Nah, kalau misalnya lo udah pernah baca buku-buku self help atau self improvement yang seriesnya di School of Life gitu ya, soal relationships, soal dating, atau why you will marry the wrong person yang akan gue bahas juga di next episode, lo akan punya framing yang sangat berbeda, jauh berbeda. Makanya buku ini tuh lumayan kontroversial gitu ya dibilangnya. Sebenarnya dua fenomena ini tuh cukup menarik ya. Jadi lu tuh punya pandangan yang tidak satu doang gitu. Oh ya udah dari sisi framework psikologi kayak gimana, terus dari yang ini kayak gimana. Setiap penulis itu kan juga punya tujuan masing-masing kan. Kalau misalnya lo baca novel atau baca romance fiction atau nonton film gitu, sebenarnya bisa jadi studi kasus juga. Kenapa sih kebiasaan dan hal-hal yang cenderung dilakukan oleh cowok terhadap cewek atau sebaliknya itu tuh punya kesamaan. Jangan sampai ini tuh lo buang mentah-mentah karena aduh nggak sesuai sama value gue nih, aduh nggak sesuai sama ideologi gue. Ya boleh sih, cuman kan maksudnya menurut gue apa tidak sebaiknya lu terima aja gitu, lu baca dulu terus oh ternyata ini tuh punya latar belakang seperti ini, ternyata ini tuh ada konteksnya begini 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 begini. Jadi pros and cons tapi dengan konteks masing-masing yang kita udah pahami dan yang udah gue jelasin tadi di awal juga ya. Kayaknya sih udah mesti gue sudahi Fafifunya, karena kalau kepanjangan nih aib gue terbongkar semua bahwa di era 20-an gitu ya, di era masa muda gue. Ya sekarang gue juga masih muda sih walaupun gak muda-muda banget ya. Tapi kayaknya udah nggak setolil dulu. Jadi buku ini bisa jadi alternatif buat lo untuk hiburan dan mengenang masa-masa kebodohan ketika kita lagi mengejar sang gebetan. Segitu dulu aja dari gue. Terima kasih udah dengerin. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa undang gue ke nikahan kalian kalau misalnya kalian terbantu dengan ulasan-ulasan buku romance atau relationship gue ya. Jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah kalau misalnya lo punya request buku atau novel romance fiction apa nih yang pengen gue bahas di channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.